Masya Allah ya. Makasih Papi udah selalu ada samping. Ya, hari ini kegiatannya konsul pasca operasi istri saya di Dr. Anissa. Terima kasih dok, waktunya yang selalu. Kebetulan Raja juga akhirnya dibantu sama Dr. Anissa, jadi ini dokter langganan. Alhamdulillah, tadi pasca melepas perban kita juga lihat langsung bahwa jahitannya sudah mengering dan benangnya sudah bisa dicabut. Dan dokter mungkin izin bisa menjelaskan dok, karena memang kemarin kita masih penasaran sama hasil lab, karena kita ada dua kemungkinan penyebab Dedek Ratu meninggal, yaitu karena terlilit tali pusar atau karena parasit toksoplasma. Nah, hasilnya dokter yang bisa menjelaskan ya dok, silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi penyebab Dedek Ratu nggak ada itu bukan karena toksoplasma ya, karena hasil toksoplasmanya alhamdulillah ibu Iren nggak pernah kena infeksi toksoplasma. Jadi saat ini aman toksoplasmanya. Jadi penyebabnya dari ketiadaannya si Dedek Ratu itu karena posisi dia di dalam itu saat saya mengeluarkan Dedek Ratu, tali pusatnya terlilit seret di leher 2 kali. Jadi udah benar-benar hipoksia kondisinya. Jadi oksigen yang masuk ke Dedek Ratu sudah terhambat ya, jadi terhambat. Darahnya pun juga terhambat, sehingga itu penyebabnya. Jadi murni karena terlilit ya dok ya? Betul. Hasil labnya negatif ya dok? Untuk toksoplasmanya negatif, jadi nggak pernah terkena infeksi toksoplasma. Biasanya yang terkena toksoplasma itu seperti apa sih dok? Ada gejala nggak sih dok? Biasanya di trimester awal, tergantung kapan terkena infeksinya. Jadi bisa dari trimester awal, kedua atau ketiga. Tanda-tandanya terkadang kalau di awal itu ada perdarahan sedikit-sedikit, lalu ada kontraksi, ada kencang-kencangnya. Nah, terus kalau tidak waspada nih paling kadang-kala jadi kelewatan, karena menurutnya mungkin karena kecapean ya. Biasanya yang pasien-pasien awam itu mengatakan kalau lagi ada perdarahan, ini karena kecapean gitu ya. Seharusnya kita harus waspada bahwa belum tentu. Jadi penyebab utama perdarahan ataupun di luar waktu haid ya. Jadi sedang hamil ada perdarahan itu harus waspada. Karena belum tentu karena kelelahan. Penyebab utamanya harus dicari. Nah, toksoplasma ini juga menjadi penyebab utama keguguran juga. Kalau terkena infeksinya di trimester 2 atau 3, tanda-tandanya biasanya kontraksi. Jadi kencang-kencangnya sering tapi belum waktunya lahiran. Nah, itu bisa juga. Kalau sudah ada tanda seperti itu, ya ibu hamil harus waspada juga. Apalagi kalau gerakan si janin mulai berkurang nih. Jadi yang bisa diwaspadain ibu hamil di rumah itu harus memantau gerakan janin di dalam perutnya. Jadi harus mau meluangkan waktu untuk menghitung. Biasanya per berapa jam? Jadi lazimnya ya memang tidak ada patokan kayak harus sekian gitu ya. Tapi pada umumnya 2 jam itu bayi bergerak tuh minimal 10 kali. Per 2 jam? Per 2 jam. Cuman kan belum tentu, misalnya dia tidur, kan bayi juga tidur ya di dalam itu. Si janin itu juga mengalami tidur juga di dalam. Biasanya janin tidur 20-40 menitan, paling lama tidurnya 1,5 jam. Itu kalau lagi tidur tidak bergerak. Kalau misalnya 2 jam dihitung dari bangun tidur tidak 10 kali, jangan panik. Mungkin si bayi lagi tidur gitu. Jadi kita hitung lagi. Jadi dalam 1 hari sejak ibu bangun tidur dari ibu hamil itu, kalau sudah trimester kedua, terutama di atas 20 minggu, itu sudah terasa banget kan gerakan janin. Itu harus rajin menghitung supaya kita tahu, oh ada masalah nih dengan kehamilan, gerakannya berkurang. Jadi kalau misalnya contoh nih kena terlilit tali pusar itu, jadi kan dia sedikit hipoksia kan ya. Nah itu gerakan juga berkurang. Nah kalau gerakan berkurang, misalnya si ibu udah waspada kan cepet kontrol, tidak harus menunggu waktu kontrol berikutnya gitu. Tapi biasanya masih bisa tertolong nggak sih dok kalau sudah terinfeksi toksoplasma? Apakah ada obat atau memang gimana dok?
Kalau sudah terkena infeksi toksoplasma, makanya kita perlu banget, itu kan tahunya dari pemeriksaan darah ya. Jadi pemeriksaan darah ternyata IgG, IgM-nya itu menunjukkan hasil yang memang tidak normal, maka kita wajib memberikan obat untuk toksoplasma. Jadi minum obat toksoplasma itu sampai melahirkan. Ada minum, nanti ada fase istirahat, lalu minum lagi sampai melahirkan. Insya Allah akan mencegah infeksi itu masuk ke bayi. Jadi kalau toksoplasma diderita ibu, lalu dia masuk lewat tali pusat ke janin, nah itu yang baru berdampak. Bayinya di dalam perut ibunya itu bisa mengalami cacat ya, cacat bawaan, misalnya contohnya nih mikrosefali, jadi kepalanya lebih kecil daripada ukuran yang normal, jadi ada beberapa cacat bawaan yang disebabkan toksoplasma. Atau kalau masih trimester 1 bisa keguguran. Ya. Dok, mungkin kan itu yang tadi itu faktor untuk dari toksoplasma itu sendiri, tapi kan kakaknya mungkin ke tali pusat itu faktornya seperti apa sih dok, boleh dijelaskan? Ya baik, jadi kalau lilitan tali pusat itu kan kita tidak bisa mengendalikan gerakan janin ya, sebagai ibu yang mengandung pun tidak bisa mengendalikan gerakan janin bagaimana. Kalau tali pusat di dalam itu dia melakukan gerakan-gerakan yang aktif lalu muter-muter ya, akhirnya terjadilah lilitan di leher. Nah itu memang kan tidak bisa dikendalikan oleh manusia, itu kuasanya pencipta kita, iya betul. Jadi begitu sudah terjadi lilitan, maka apa yang bisa kita lakukan sebagai ibunya, kita akan ketahuan nih gerakannya mulai turun kan. Jadi tidak sampai 10 kali dalam 2 jam, berarti udah waspada, oh nih dia tidur atau enggak, maka kita menghitung lagi. Begitu lagi, kurang dari 10 kali lagi, berarti ada sesuatu, makanya segera ke dokter, dicek. Dari USG kita akan mengetahui ada lilitan tali pusat atau tidak. Saat sudah ketahuan lilitan tali pusat tapi iramanya, jantungnya masih oke, lalu aliran darah masih oke, nggak masalah. Karena kan lilitan tali pusat itu tidak semuanya menyebabkan bayi meninggal. Jadi kadang-kala lahiran normal pun kondisi lilitan tali pusat bahkan 3 kali, tapi karena tali pusatnya panjang banget, bayinya masih selamat. Banyak juga sih yang bisa lahiran normal dengan lilitan tali pusat 3 kali juga ada. Tapi mungkin selain menghitung gerakan janin, ada cara lain nggak mungkin yang bisa menghindari hal tersebut atau seperti apa? Kalau untuk menghindari lilitan itu hal yang seperti yang tadi saya sampaikan itu kita tidak mempunyai kekuatan untuk bisa mencegah ya. Paling yang bisa kita lakukan sebagai ibu hamil bisa berkomunikasi dengan dede, yaitu yang bisa, jadi dia kan sudah mulai mendengarkan ibunya, kalau ibunya bicara itu mungkin salah satu diedukasikan ke si janin di dalam rahim ya. Tapi sekali lagi kita pun bergerak seperti ini itu bukan karena kita yang bergerak, tapi Allah yang menggerakkan. Tangan saya naik begini pun karena Allah yang menggerakkan. Bahkan kami bernapas pun karena Allah yang mengizinkan untuk napas itu ada di tubuh kita. Sama seperti dede di dalam rahim. Dia gerak juga kemampuan bukan dari dedenya sebenarnya ya. Itu karena Allah yang mengatur semuanya. Gerakan dia sampai bisa terlilit itu pun juga Allah yang menggerakkan. Kak, mungkin ini kan kalian seperti apa, mungkin kan ini di luar kuasa manusia tadi. Tapi dari Kak sendiri mungkin sebelumnya pernah merasakan hal yang janggal dari dede atau seperti apa? Ya, untuk yang saya rasakan kan adanya kontraksi. Saya bilang kamu kok kontraksi ya? Cuman di situ saya lupa untuk menghitung gerakan janin. Jadi ya ini edukasi juga dari dokter. Jadi pentingnya untuk menghitung gerakan bayi dalam 2 jam. Tadi kan juga lepas perban dan saya kering juga. Tapi kondisi sendiri dari kalian seperti apa dok? Alhamdulillah ini kan termasuk luar biasa penyembuhannya. Saya sendiri juga terheran-heran tadi pada saat setelah lepas perban kondisi lukanya kering, alhamdulillah udah lepas jahitan juga. Dan Masya Allah saat USG ininya tuh ngecilinnya lebih cepat daripada yang seharusnya. Padahal kita baru operasi 15 hari Ya. 15 hari, tapi penyembuhannya sudah seperti mendekati 40 hari. Berarti luar biasa mobilisasi Bu Iren
Saya salut sama beliau berdua, saya salut banget karena recovery secara psikis juga saya lihat lebih cepat, dan secara organiknya rahimnya juga lebih cepat mengecilnya. Itu menunjukkan Bu Eren udah bagus untuk aktivitas sehari-harinya. Bahkan saya tadi kaget juga karena ternyata udah nyampe Bandung ya, belum 15 hari udah jalan-jalan ke Bandung, Masya Allah, luar biasa. Sade, untuk mensupport istri seperti apa sih maksudnya? Ya, kalau sedih sudah pasti sedih, tapi kita nggak boleh terpuruk dengan kesedihan. Kita harus bangkit dan kita tanya ya, istri bisa nggak kalau saya ajak jalan jauh, jalan-jalan sekaligus recovery, biar tidak mengingat almarhum terus. Tapi alhamdulillah dia berkenan ya, kita liburan ke Bandung pas kebetulan kita ada kerja di sana, sekaligus kita ajak anak-anak, kita ajak istri. Alhamdulillah anak-anak senang, istri juga senang, dan ya kalau bicara capek pasti kita semua merasakan ya istri, tapi yang penting istri happy, itu aja. Ya salah satu caranya kita ajak jalan-jalan sih. Kayaknya peran Mas Ade seperti apa, mungkin jadi suami, sosok suami yang siaga juga, menghibur juga, ada sampai jalan-jalan seperti mungkin kan? Sosok yang Masya Allah ya. Makasih Bapik udah selalu ada samping. Ya, sama-sama ya. Jadi saya pasca istri operasi harus bisa menjadi sosok istri ya, karena yang mandiin anak, yang gantiin pampers, yang nyuapin makan, bahkan nyuapin istri, ya alhamdulillah bisa. Selagi saya masih bisa, ya saya lakukan gitu. Jadi penyemangat saya adalah anak-anak untuk kesembuhan istri gitu. Anak-anak happy dan dia senang ini Raja terutama nih, kemana-mana saya gendong dan dia maunya sama saya aja, dan alhamdulillah istri juga terbantu lah ya, semua karena Allah. Tapi melihat kesembuhan istri, semangat istri untuk sembuh tuh ikut bahagia. Kesembuhannya kan termasuk terbilang cepat, mungkin ada cara tersendiri nggak selain tadi ajak jalan-jalan? Mungkin lebih romantis kah atau seperti apa? Ya yang penting saya selalu dipesankan sama dokter, kondisi hamil boleh nggak dok jalan-jalan? Nggak apa-apa, yang penting happy. Dan caranya untuk recovery lebih cepat mungkin karena istri saya bawa happy terus ya. Jadi saya ajak jalan-jalan, dia pengen apa silakan saya beliin, dan yang penting kayaknya sih lebih ke transferan ya kayaknya ya. Jadi memang saya selalu memberikan semangat dan memberikan perhatian yang lebih. Yang penting jangan bikin dia stres, bikin dia kepikiran. Ya tetap dimanapun saya berada, saya selalu komunikasi, saya kasih kabar, dan alhamdulillah istri tenang, happy, dan cepet sembuhnya. Kairan sendiri mungkin pasca musibah ini kejadian apa sih yang jadi concern Kairan mungkin sebagai yang kehilangan ibu yang mengandung, mungkin seperti apa? Sekarang lebih concern ke anak-anak. Masih bersyukur ya punya anak udah sehat, jadi anak-anak jadi penyemangat juga, karena ya anak-anak juga ini banget sama mami, care banget ya. Tapi mami kadang kalau mami mau bangun aja dibantuin sampai segitunya, Masya Allah ya. Tetap bersyukur, tetap semangat, masih ada anak-anak yang Support. Mas Ali udah sempat ke makam? Ya, kalau untuk ke makam kemarin saya pasca dari rumah sakit ada kesempatan untuk hadir ke makamnya Dede Ratu, dan alhamdulillah saya sama istri sama anak-anak ikut mendoakan di makamnya Dede Ratu di dekat rumah. Jadi kita belum sempat pulang ke rumah, dari rumah sakit kita langsung ke makam. Jadi kita langsung ziarah mendoakan Dede Ratu, dan memang makam itu sering kita lewatin, walaupun kita kalau udah malam nggak masuk ke dalam, kita tetap mendoakan dimanapun kita berada, dimanapun kondisinya ya kita tetap mendoakan. Dan bahkan tiap malam kita selalu ajak anak-anak, yuk kita doa bersama, minimal kirim Al-Fatihah buat Dede Ratu. Anak-anak
sendiri mungkin seperti apa ya? Oh, makasih. Mungkin belum tahu soal kehilangan, tapi pengertian dari Kak Iren dan Mas Adi seperti apa? Anak-anak. Anak-anak kalau kakaknya sudah mengerti ya. Kalau yang raja ini dia ya feeling pasti ada ya, tapi dia belum bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Dan raja kalau disuruh kita mendoakan Dedek Ratu gitu dia agak sedih karena ngelihat ibunya sedih, dia ikutan sedih. Jadi dia lebih menghindari ya, tapi dia tetap berdoa. Kadang kita singgung, nah doain Dedek Ratu yuk, enggak gitu ya. Bukan. Jadi, iya. Nah tadi saya baru dapat info juga dari dokter bahwa untuk toksoplasma itu parasitnya bisa mati di panas berapa dong? 400 derajat. 400 derajat. Jadi toksoplasma itu bisa mati setelah dipanaskan di 400 derajat. Iya. Itu sampai 400 ya kita-kitanya juga ikut membakar, itu udah gosong. Mungkin misalnya akhirnya maaf ini kan musibah yang di luar dugaan dan amanahnya itu kan untuk keluarga ya. Tapi mungkin ada keinginan lagi lagi mungkin Ya kalau kita sih tetap ikhtiar ya, karena memang kita punya harapan ingin diberikan keturunan anak perempuan ini ya. Alhamdulillah kemarin Allah kasih walaupun dititipkan sebentar, yaitu milik Allah ya. Tapi kita tetap berusaha ikhtiar, kalau memang Allah kasih laki-laki lagi ya alhamdulillah, dikasih perempuan ya alhamdulillah. tapi kayaknya mungkin jadi sedikit keturunan nggak sih? Ya, intinya perempuan itu ada ya. Sama. Lagi ngilangin rasa trauma itu. Tapi mungkin dokter maaf dari segi medis kalau misalkan dan psikologinya untuk Mas Ade dan Kak Iren memiliki anak lagi jaraknya seperti apa? Apakah boleh? Iya, jadi boleh untuk punya anak lagi kalau sudah 2 tahun dari sesar sampai lahiran berikutnya. Jadi maksudnya 1 tahun 3 bulan itu udah boleh hamil lagi dengan harapan 9 bulan kehamilan ya. Jadi pada saat lahiran 2 tahun jarak dari anak sebelumnya yang saat ini lagi nggak ada. Masih diperbolehkan kalau Allah berkenan. Oke. 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 Terima kasih dokter.